Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah pengajian permasa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan menyimak kembali kajian tauhid sampailah kita membahas sifat hayat. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Yang ke-10, hayat. Artinya hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawannya al-maut. Artinya mati, mustahil. Yang ke-10 adalah sifat hayat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat, qudrah, iradah, ilmu, hayat. 10. Kalau dihitung daripada wujud. Wujud itu adalah sifat nafsiyah. Cuma satu wujud. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdaniyah itu sifat salbiyah. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam itu sifat ma'ani. Kalau dihitung dari sifat ma'ani, sifat ayah itu urutan qudrah, iradah, ilmu, hayat, yang keempat. Cuman dalam i'tiqad kita tidak boleh berkeyakinan sifat Allah Ta'ala itu ada urutan. Mesti wujud dulu, qidam, tidak. Karena sifat Allah Ta'ala itu tidak ada dulu, tidak ada belakangan. Cuman dalam pembahasan oleh ulama untuk memudahkan, maka dibuatnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sifat Allah Ta'ala itu tidak ada berurut-urutan dia. Kalau nak kita kaji sifat hayat dulu, tak masalah. Sifat ilmu dulu, tak masalah. Jadi, sifat hayat itu adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu adalah sifat yang wujudiyah. Sifat yang wujudiyah itu sifat yang ada iyo pada zat. Sifat ma'ani itu namanya sifat yang wujudiyah. Sifat yang dia berada pada zat,
Maujud dia pada zihin, maujud dia pada kharid. Maujud pada zihin maksudnya diketahui oleh akal kita. Maujud pada kharid maksudnya itu di luar zihin. Andai kata Allah Ta'ala buka hijab, dinding, maka kita bisalah melihat keseluruhan sifat ma'ani yang berdiri pada zat itu. Termasuklah sifat hayat itu sendiri. Nah, jadi hayat itu artinya hidup. Siapa yang hidup? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan daripada hidup itu al-mautu. Artinya mati. Mati Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya mustahil. Mustahil apa? Mustahil akal. Arti mustahil akal? Barang yang tiada terupa pada akal adanya. Mala yatasawwaru fil aqli adamuhu, atau mala yutasawwaru fil aqli adamuhu. Barang yang tiada tasawur, tergambar pada akal ketiadaannya. Tak diterima oleh akal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mati. Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Bukan ada barang yang tiada terupa pada akal adanya. Atau ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Barang yang tiada tasawur, terupa, tergambar pada akal adanya. Tak diterima oleh akal adanya mati itu. Karena Allah Ta'ala itu tidak mati. Hidup senantiasa, tidak mati. Maka kita hukumilah Allah Ta'ala itu wajib dia bersifat hayat. Arti wajib bersifat hayat, senantiasa dia hidup. Ma la yatasawwaru fil aqli adamu. Tidak diterima pada akal Allah Ta'ala itu tidak hidup. Ya. Akal tak menerima Allah Ta'ala itu mati. Dia senantiasa hidup, tak pernah kebalikan daripada hidup. Kalau tidak hidup, pasti mati. Jadi, hidup itu wajib hukumnya. Wajib itu senantiasa hidup, tak pernah tidak hidup. Hidup dan tidak pernah mati. Maka dikatakan wajib. Kalau mati, mustahil. Tak diterima oleh akal yang waras. Allah Ta'ala itu mati. Nah, bermula hayat itu sifat yang wujudiyah. Sifat yang wujudiyah. Apa sifat yang wujudiyah itu? Yakni maujud pada zihin dan maujud pada kharij. Arti maujud pada zihin itu apa? Diketahui pada akal. Apanya? Akan adanya. Adanya apa? Adanya sifat hayat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Akal menerima, mengetahui bahwa sifat hayat itu dia berada pada zatnya. Itu dikatakan maujud pada zihin. Dan maujud pada kharij. Artinya apa? Yaitu di luar zihin. Sekira-kira jika dibukakan hijab dinding, niscaya dapat dilihat akan dia apa? Sifat hayat yang berdiri pada zat itu dengan mata kepala. Mata kepala kita bisa melihat
sifat hayat yang berdiri pada zat tu bisa kita melihat. Tidak hanya sifat hayat, semua sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Kok dibukakan hijab bisa kita melihat dengan mata kepala. Semua sifat ma'ani itu termasuklah sifat hayat yang berdiri pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Lagi yang qadimah tu tidak ada permulaan sifat hayat tu. Hidup Allah taala tu tidak ada permulaannya. Dulunya tidak hidup, kemudian hidup, tak seperti itu. Jadi hidup Allah taala tu qadim. Hidup kita itu tidak qadim. Hidup kita ini baharu. Kenapa dikatakan hidup kita baharu? Karena dulunya kita belum hidup. Dihidupkan dari tak hidup menjadi hidup. Maka itu dikatakan baharu. Alam semesta ini dikatakan baharu. Kenapa? Adanya didahului oleh dia kosong, tak ada. Jadi setiap tingkahnya seperti itu, yang adanya didahului oleh tidak ada, maka itu dikatakan baharu atau baru. Kalau qadim tak seperti itu. Jadi semua sifat Allah Ta'ala itu qadim, tak ada permulaannya. Berdiri pada zat yang qadim juga, yang tak ada permulaannya. Qudrah qadim, tak ada permulaannya. Berdiri pada zat Allah Ta'ala yang qadim, tak ada permulaannya. Iradah, berkehendak Allah Ta'ala, qadim, sifat berkehendak Allah Ta'ala. Berdiri pada zat Allah Ta'ala yang qadim, tak ada permulaan. Ilmu, mengetahui Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala itu qadim, tak ada permulaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiri pada zat yang qadim juga, yang tak ada permulaan. Kemudian sifat hayat, hidup Allah Ta'ala pun qadim, sifat Allah Ta'ala berdiri pada zat yang qadim juga, tak ada permulaan. Berarti sifat hayat itu pun bersifat dengan qidam. Yang berdiri ia pada zat yang qadim. Sifat hayat itu tadi maujud pada kharid, di luar zihin. Kok dibukakan hijab, bisa kita menengoknya dengan mata kepala kita sendiri. Apa yang bisa kita tengok? Kita lihat sifat hayat yang berdiri pada zat itu bisa kita melihat. Maujud pada zihin, diketahui oleh akal akan adanya sifat hayat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Lagi qadimah, sifat hayatnya itu tak ada permulaan. Berdiri pula dia pada zat yang qadim, yang tak ada permulaan juga. Yang mengesah ia, yang membenarkan dia, yang mengesahkan ia mana? Sifat itu tadi, sifat hayat itu mengesahkan akan bahwa bersifat ia dengan ilmu, dengan bersifat hayat itu, maka bisalah dia nanti bersifat dengan ilmu. Dan kudrat, dengan bersifat hayat, maka ada kudrat. Kalau tidak bersifat hayat, maka dia tidak ada ilmu. Kalau tidak bersifat hayat, maka dia tidak ada kudratnya. Dan lainnya daripada segala sifat. Paham kira-kira maksudnya, Bu? Yang saya bilang nih tadi. Hayat apa artinya? Hidup. Sifat hayat itu kan sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat yang wujudiyah namanya. Sifat yang wujudiyah itu sifat yang
Ada dia pada zat. Berdiri dia pada zat. Beda dengan sifat salbiyah. Qidam. Allah bersifat tidak dengan qidam. Bersifat, tapi sifat qidam itu tak berdiri pada zat. Maka dikatakan sifat salbiyah itu sifat yang adamiyah, bukan sifat yang wujudiyah. Sifat ma'ani dikatakan sifat yang wujudiyah. Sifat salbiyah, sifat yang adamiyah. Sifat yang tidak ada. Maksudnya sifat itu tak berdiri pada zat. Allah wajib bersifat qidam baqa mukhalafatu ta'ala lil hawadis qiyamu ta'ala binafsi dan wahdaniyah. Wajib Allah Ta'ala bersifat dengan itu. Cuman sifat itu tak berdiri pada zat. Kok dibukakan hijab, tak bisa kita melihat sifat qidam sampai wahdaniyah itu. Tak bisa kita melihatnya. Tak bisa kita melihat sifat salbiyah itu. Kenapa? Karena dia digolongkan sifat yang adamiyah. Sifat yang tidak ada. Artinya sifat itu tak berdiri pada zat. Yang bisa dilihat kok dibukakan hijab itu hanya sifat ma'ani. Karena dia itu sifat yang wujudiyah. Sifat yang ada. Maksudnya sifat yang ada itu sifat itu berdiri dia pada zat. Sifatnya itu qadim, tak ada permulaan, berdiri pada zat yang qadim juga, tak ada permulaan. Dengan dialah, dengan sifat ayat itulah, maka dia bisa sah dikatakan nanti dia bersifat ilmu. Kalau tidak dia hayat, tidak dia hidup, maka sifat ilmu pun tidak ada. Kalau tidak dia bersifat hayat, tidak pula dia hidup, maka kudrat kuasa itu pun tidak ada. Dan dialah menjadi syarat bagi sifat yang lain. Hayat. Untuk tauhid ini sebenarnya kita nak diulang-ulang. Kok tak dapat. Beda dengan kajian tasawuf. Kajian tasawuf ini mudah kita memahaminya, mengamalkannya nak mudah. Ajab. Tasawuf ni jangan menghibah. Apa tu menghibah? Mencakapkan keburukan orang. Kan paham gitu. Oh, tak boleh mencakapkan keburukan orang. Tetapi mengamalkannya, jangan mencakapkan tu payah. Anak terbuka aja mulut tu nak mencakapkan orang. Ada model gitu. Sakit kepala kau tak mencakapkan orang. Payah mengamalkannya. Jangan mencaci, jangan menghibah. Kan jangan deh. Coba amalkan jangan. Jangan berkelahi laki bini. Coba praktekkan. Jangan membongak. Kadang bisa tiap aing bongak kepada anak. Mudah kita memahaminya, cuma mengamalkannya sulit. Bahkan ada penyakit-penyakit yang ada di kajian tasawuf itu yang tidak terdeteksi oleh dokter manapun. Penyakit apa? Penyakit ribah tu. Pergilah ke dokter. Minta ubatnya. Ubat supaya jangan meribah. Pak dokter, aku penyakit aku nak mencakapkan uang aja. Apalah ubatnya? Obat tidur. Tak ada di situ. Ayo, kau obat tidur cocok juga pula ya, tak bercakap tu. Tidur tu. Tak dapat dokter periksa mana penyakit ribah. Tak dapat dia. Orang tidak ke situ pergi dibawa. Maka bertaubatlah kepada Allah. Kalau tauhid ini sulit kita nak memahamkannya. Karena tak nampak ada yang kita kaji. Maka mesti berulang-ulang. Itu pun kadang-kadang sulit. Padahal kitab ini Miftahus Subyan fi Aqaidil Iman. Anak kunci kanak-kanak pada simpulan iman. Itulah bunyi bahasanya.
Dah, kita lanjut. Yang mengesah ia sifat hayat itu tadi akan bahwa bersifat ia dengan ilmu. Maka dengan hayat tadi hidup dia, maka bersifatlah dengan ilmu dan kudrat dan lainnya daripada segala sifat, dan ialah syarat pada segala yang lain. Nah, artinya apa? Ini akal kita kalaulah mati, ada tidak fungsinya ilmu, ada tidak fungsinya kuasa, dan sifat yang lain tak ada kalau mati. Nah, kemudian dan hidup Allah Ta'ala itu tiada dengan ruh. Jangan sempat kita beriktikad atau berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala itu hidupnya dengan ruh. Dengan ruh yang qadim pun tak boleh. Maka tiada harus, maksudnya itu tak boleh. Tak boleh di sini haram. Diiktikadkan, kita yakini bahwa ada bagi Allah Ta'ala itu ruh. Haram hukumnya kita bercakap bahwa Allah Ta'ala itu ada ruh. Dan jika dengan ruh yang qadim sekalipun. Jangan sempat pula seperti itu. Kalau kita ada ruh. Ruh itu adalah sifat makhluk. Makhluk yang ada ruh. Ini jadikan ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu hidup, dia itu tidak ada ruhnya. Habis, itu penjelasan tentang sifat hayat. Kemudian berkehendaklah kita kepada dalil. Dalil wajib. Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Kenapa dikatakan dalil wajib Allah Ta'ala bersifat dengan hayat? Karena Allah Ta'ala itu tidak pernah dia tidak hayat. Tidak pernah dia tidak hidup. Maka dalil wajib dia tu hidup. Apa dalilnya? Bahwasanya jika ada ia mati, andai kata pula Allah Ta'ala itu tidak hidup, berarti mati. Kalau mati, apa akibatnya? Niscaya tiada ia kuasa. Kalau mati, macam mana pula dia kuasa? Kita lah misalnya, tidak hidup. Kalau hidup kita ada tenaga. Kalau mati, kita kontutkan muka tu tak buang muda menapu. Cuba tengah jaga ni. Kita ocokkan penggol kita ke muka. Kau tak diterah jangan. Jangankan orang lain. Bini kita. Pernah bapak sekalian membuang angin di muka dia. Hah? Mana pernah tak pernah. Berani tidak? Tak berani. Minta cawai mau. Kau tak pun diterah jangan. Kenapa? Karena dia hidup. Cuba orang rumah kita tu mati. Logikanya seperti itu. Kalau mati, dia tidak bisa buat apa-apa. Makanya, jikalau Allah Ta'ala itu tidak hidup, pastilah dia mati. Kalau mati, takkan dia kuasa. Dan tiada yang berkehendak. Berarti tidak ada iradah. Dan tiada ada suatu daripada alam ini. Dan akhirnya alam ini pun tidak ada. Kok alam ini tidak ada? Dusta kita. Karena alam ini sudah jelas kita nampak dengan musyahadah. Dengan kita saksikan. Nah, dalil wajib Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Hayat tadi artinya hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak hidup, mati.
Kalau mati, berarti dia tidak ada kehendaknya, tidak ada kuasanya, ilmunya pun tak ada. Kalaulah begitu, alam ini ada atau tidak? Tak ada. Kenapa? Karena alam ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zat yang bersifat kudrah dan iradah. Arti kudrah apa? Kuasa. Kuasa mengadakan daripada tak ada kepada ada. Nah, itu tugas kudrah. Kalau iradah, berkehendak menentukan. Berkehendak menentukan ini, dia ini masih taksis. Taksis itu menentukan. Belum nampak dia. Ketentuan itu pada azali. Kehendak Allah Ta'ala tu nak membantu alam ni, belum ada alam ni. Di sisi Allah, bantu alam ni dah ada. Allah pilihlah sesuai dengan iradahnya. Bantu alam ni seperti ini ni. Wajah-wajah ibu bapak kita ni sampai sekarang ni begini bentuknya. Memang mudah begitulah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dalam iradah Allah tu, dalam kehendak Allah, itulah yang diadakan oleh sifat kudrah tu tadi. Maka dikatakanlah kudrah itu berbekas pada mengadakan. Namanya taksir. Jadi kudrah itu takluknya takluk taksir, berbekas. Padahal sebenarnya didahului oleh taksisnya iradat. Alam semesta ini pertama dalam ilmu Allah Ta'ala. Dalam ilmu Allah Ta'ala lah bentuk alam dah seperti ini. Dia berkehendak. Sudah diketahui oleh Allah Ta'ala dengan sifat ilmunya, maka berkehendaklah Allah nak membentuk alam seperti ini. Sampailah ni sekarang. Diadakanlah oleh sifat kudrah. Karena tugas kudrah itu mengadakan dan menidak adakan. Adalah alam semesta ini. Karena ada sifat kudrah. Karena ada sifat iradah. Karena ada sifat sifat ilmu. Kalau tidak pula dia bersifat dengan hayat, mana pula lah datang ilmu? Mana pula datang iradah? Mana pula datang kudrah? Kalaulah tidak ada kudrah ilmu dan kudrah iradah dan ilmu, dari mana pula datang ada alam ni? Karena yang mengadakan alam ni zat yang bersifat kudrah dan iradah. Kudrah tu tak ada, iradah pun tak ada, ilmu pun tak ada. Kenapa? Karena tidak ada sifat hayat. Itu. Dengan adanya sifat hayat, maka bersifatlah Allah Ta'ala dengan ilmu, bersifatlah dengan iradah, bersifatlah dengan kudrah. Maka diadakanlah Allah Ta'ala, diadakanlah oleh Allah Ta'ala alam semesta ini. Makanya kalau dalil akalnya, wajib Allah Ta'ala bersifat dengan hayat itu. Andai kata jika Allah Ta'ala itu mati, niscaya tiadalah kuasa dan tiada dia iradah berkehendak. Kalau begitu tidak didapat suatu pun daripada alam ni, berarti alam ni tidak ada. Dan yaitu ku alam ni tak ada, hukumnya batal, salah. Kenapa salah? Karena menyalahi oleh pendapat yang mana? Panca indera kita menyalahi pendapatan panca indera kita. Yang kita lihat ni alam tidak? Ada alam ni. Berarti jelaslah Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan hayat. Kok tidak bersifat dengan hayat? Tak ada alam ni. Bersingkat. Kenapa tidak ada alam ni kalau bersifat hayat? Karena dia mati. Kalau mati, tak bisa bersifat ilmu, tak bisa bersifat iradat, tak bisa bersifat dengan kudrah. Kalau begitu, mana pula ada alam ni? Sedangkan ada alam ni,
Allah Ta'ala menciptakan daripada tak ada kepada ada dengan zat yang bersifat kudrah dan iradat. Seperti itulah dalil aklinya. Mudah. Tak apalah payah. Habis itu sifat hayat. Ambil kesimpulannya. Yang ke-10 hayat. Artinya hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala mati. Wajib Allah Ta'ala hidup. Allah Ta'ala hidup itu tidak dengan nyawa, dengan ruh. Walau dengan ruh yang qadim sekalipun. Seperti itu. Nah, sifat hayat itu dikatakan sifat yang wujudiyah. Kenapa? Karena dia itu maujud pada zihin, maujud pada kharid. Maujud pada zihin diketahui oleh akal. Maujud pada kharid bisa dilihat dengan mata kepala. Apanya? Sifatnya. Sifat apanya? Sifat hayatnya yang berdiri pada zat. Kok dibukakan hijab? Dengan dialah maka bisalah bersifat dengan ilmu, qudrah, iradah dan sifat yang lainnya. Dan dia itulah menjadi syarat bagi sifat ma'ani. Segala sifat yang lain lah. Kalau tidak hidup, maka tidak ada sifat yang lain. Barulah masuk dalil aklinya. Kalaulah Allah Ta'ala tidak hidup, berarti mati. Kalau Allah Ta'ala mati, berarti tidak dia kuasa. Tidak dia berkehendak. Kalaulah begitu, tidak adalah alam ni. Kalau tidak ada alam ni, hukumnya batal. Karena udah kita tengok dengan mata kepala kita, alam ni ada. Berarti udah jelas lah Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan hayat. Kemudian kita lanjutkan masih membicarakan sifat ma'ani. Yang keberapa lagi? Yang ke-11 sama artinya yang tadi belum habis. Tadi dalil akalnya baru. Dalil Al-Qur'annya apa? Sifat ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan berserah olehmu atas Tuhan yang hidup yang tiada mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi, dan tawakul dan serahkanlah olehmu. Bahasa kita tawakal, sebenarnya tawakul. Tapi udah populer di bahasa Indonesia pun tawakal. Tawakul. Serahkan diri kalian. Kita inilah semua. Kepada siapa? Kepada Allah yang hidup, la yamut, tak mati. Ini serahkan kepada yang bakalan mati. Berserah kepada yang tak bisa membagi manfaat apa-apa pun. Habis. Qudrah, iradah, ilmu, hayat. Bahkan wujud, idam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Tambah tadi qudrah, iradah, ilmu, hayat. Semua ini didahulukan. Dalilnya dalil akli. Untuk sama basaran kalam beda. Sama artinya mendengar Allah Subhanahu wa taala, lawannya somamun. Artinya tuli. Tuli ini maksudnya tak mendengar. Sama artinya mendengar. Lawan mendengar, tak mendengar. Tuli itu tak mendengar. Kadang kita masih mendengar, kita bilangan pokak. Ada dia payah sampai suara itu kepada dia. Tak cukup sekali kita manggil. Seharusnya kalau kita panggil sekali, dah sampai sebenarnya kok kawan-kawan yang lain. Tapi kalau dia ni nak 3 kali lah. Kita bilang pokak juga dia. Tuli.
Berarti tuli itu mendengar tidak? Ketika kita panggil, tak mendengar sekali. Yang kedua mendengar. Kita bilang apa? Pokak, betul kau? Padahal mendengar tak dia? Mendengar yang kedua kali. Jadi tuli di sini artinya tidak mendengar. Sama mendengar. Lawan mendengar, tak mendengar. Itulah dia. Hukum tak mendengar Allah Ta'ala itu mustahil. Tak diterima oleh akal. Allah Ta'ala itu tak mendengar. Kemudian makna sama. Apa itu makna sama? Makna sama itu sama dengan sifat yang lain. Qudrah, iradah, ilmu, hayat. Yaitu sifat yang maujud. Sifat yang ada juga dia. Lagi sedia. Sama atau sedia? Sedia itu apa artinya? Tidak berpermulaan. Sifat sama itu tak ada permulaan. Yang berdiri ia. Sifat sama itu berdiri ia. Ada ia. Dengan zat. Maksudnya berdiri dia pada zat Allah Ta'ala. Sifat yang maujud. Sifat yang ada. Lagi dia sedia. Tak ada permulaan. Sifat sama itu. Kemudian berdiri dia dengan zat Allah Ta'ala. Yang terbuka. Ini inkishaf. Beda dia. Ada inkishaf. Inkishaf itu terbuka. Yakni yang nyata baginya dengan dia nyatolah bagi sifat sama itu nanti oleh tiap-tiap yang maujudat. Maka didengar oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian yang maujudat, sekalian yang ada. Didengar oleh Allah daripada segala zat. Zat apa saja asalkan maujud didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada zat itu qadim, sama zat itu qadim didengar oleh Allah Ta'ala zat itu. Zat yang qadim, zat siapa? Allah Ta'ala. Didengar oleh Allah Ta'ala zatnya yang qadim. Bahkan didengarnya bikin Allah Ta'ala itu sifat sama yang berdiri pada zat yang qadim itu. Kenapa? Karena sifat sama itu maujud tidak? Maujud. Jadi sifat sama itu setiap yang maujud. Sama ada zat itu qadim seperti zat Allah Ta'ala. Ataupun zat itu yang baharu. Didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada ya warna. Didengar Allah Ta'ala. Warna itu didengar. Maka jangan kita bayangkan Allah Ta'ala itu mendengar pakai telinga. Macam mana pula mendengar warna? Warna itu kalau kita tahu, kita peroleh tahu warna itu bukan dari telinga. Dari mana? Dari mata. Kan tak pernah kita bilang, merah nih. Aku dengar, ni merah nih. Kan tak begitu. Aku tengok, oh merah warna. Oh tadi udah aku dengar, apa warnanya? Merah. Cocok tak? Tak cocok. Tapi Allah Ta'ala bisa mendengar warna. Macam mana? Usah tanya. Karena Allah mendengar sekalian yang maujud, sekalian yang ada didengar oleh Allah. Itu kan. Karena dia inkishaf. Inkishaf nyato dia dengan sifat samanya itu didengarlah oleh Allah Ta'ala sekalian yang ada. Baik yang ada itu qadim ataupun baharu.
Yang qadim itu mana? Zatnya didengar oleh Allah. Sifatnya, zatnya, karena maujud didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang baru, sama ada warna dan suara. Kalau suara kita tak bingung, karena kita pun mendengar suara. Ini warna pula kita dengar. Dan lainnya. Maka Allah Ta'ala itu tiada lenyap daripada pendengarnya segala yang didengar. Pendengaran Allah Ta'ala itu tidak lenyap daripada pendengaran segala yang masmu'an, yang didengarnya. Pokoknya ada, didengar oleh Allah Ta'ala. Apa hukum mendengar tu? Wajib. Karena Allah Ta'ala tu tak pernah tak mendengar. Dan jikalau tersembunyi, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada mendindingkan, tidak ada bisa mendinding pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu oleh yang jauh. Kalau kita mendengar yang dekat bisa segitulah mungkin dekat. Kalau suara seperti itu letaknya di Indrapura sana, bisa tidak kita mendengar? Tak bisa. Jadi Allah Ta'ala itu tidak ada jauh dekatnya. Ini jauh dekat ini maksudnya sama kita. Makanya Allah Ta'ala itu asalkan ada didengar. Di ujung bukit sana atau sini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada mendengar dengan lubang telinga. Allah Ta'ala itu tidak mendengar pakai lubang telinga. Seperti diketahui ilmu Allah Ta'ala dengan tiada hati. Allah Ta'ala mengetahui. Pakai hati pula. Hatinya qadim. Tak seperti itu. Kalau kita, ilmu kita, karena kita ada punya hati. Ada tidak hati kita? Kadang awak aja yang bilang kan, kau tak ada hati kau ni. Sampai hati kau. Sakit hati. Ada hati kita. Allah Ta'ala tu mendengar tidak pakai lubang telinga sebagaimana mengetahui dengan tiada hati. Masuklah kepada dalil sifat sama. Didahulukan dalil naklinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwas sami'ul basir. Wa huwas sami'ul basir. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendengar, as-sami' al-basir, dan melihat. Nah, setelah dalil nakli didahulukannya, barulah dalil akal. Dalil sama itu yaitu dalil akli. Dalil aklinya sangat mudah. Jikalau tiada bersifat dengan sama, kalaulah Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan sifat sama, niscaya bersifat ia dengan tuli. Karena arti sama itu mendengar. Kalau tidak pula mendengar berarti dia tuli. Dan yaitu batal. Kenapa batal? Karena tuli itu sifat kekurangan. Dan kekurangan bagi Allah Ta'ala itu apa hukumnya? Mustahil. Habis. Mudah kan? Dah, kita ambil kesimpulan sementara. Sama artinya mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama itu sifat yang maujud. Artinya apa? Dia itu berdiri pada zat yang qadim, sedia dia. Dan dia itu dengan sifat sama itu inkisab, terbuka, nyata. Segala yang maujud, segala yang ada itu nyata.
didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang maujud itu yang qadim seperti zatnya dan sifatnya didengar oleh Allah taala zat dan sifatnya. Berarti didengarnya sifat samanya itu sendiri. Iya kan? Karena sifat samanya itu maujud. Seperti itulah dia. Kemudian dalil sifat sama yaitu dalil akli, bahwa sami'ul basir, dan Allah maha mendengar, maha melihat. Dalil aklinya, andaikan Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat sama, tidak pula dia mendengar, berarti Allah Ta'ala itu tuli. Kalau Allah Ta'ala itu tuli, apa hukum tuli? Mustahil. Kenapa mustahil? Karena tuli itu sifat kekurangan. Kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala hukumnya mustahil. Itu tidak payah. Itu dalil aklinya. Sama mendengar. Kalau tidak mendengar, tuli. Tuli itu sifat kekurangan. Kalau kekurangan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Kok kita tanya lagi? Kalau Allah bersifat dengan sifat kekurangan, berarti berkehendaklah Allah Ta'ala itu menyempurnakan kekurangannya. Setiap berkehendak untuk menyempurnakan kekurangannya itu bukan Tuhan. Yaitu sifat baharu. Seperti itu. Terakhir, sifat basor. Ini sifat basor ini mengguncangkan alam madang ras tempo hari. Bahkan sampai sekarang. Bahkan ada kitabnya dibuat. Nama kitabnya Tungku Agama. Bagus kitab tu. Bagus kitab tu, tapi ada halaman sekian dia ingin membuka balik. Dia buka wahdaniyah, tapi contohnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Kan dia menganggap melihat itu adalah fi'il menurut dia. Padahal ini udah diputuskan oleh MUI tahun 1998 yang silam. Terbuka balik. Jadi kalau ada yang ikut-ikutan seperti itu, usah kita tergoda lagi. Nah, kita tambah sedikit. Di rumah pun golap gua nih. Basor artinya wajib Allah Subhanahu wa taala itu melihat lawannya amma, buta. Buta hukumnya apa? Mustahil. Makna basar itu apa? Sifat yang maujud, sifat yang ada. Lagi sedia, lagi tak ada permulaan sifat basar tu. Yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala. Sifat basar tu berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yang terbuka, inkisab juga dia. Tadi sama, terbuka juga. Inkisab, didengarnya lah segala apa yang ada. Cuma inkisab sama mendengar, inkisab basar melihat. Terbuka, yakni nyata baginya oleh tiap-tiap yang maujudat. Nyata baginya tiap-tiap yang ada itu. Dilihat oleh Allah Ta'ala daripada segala zat. Segala zat apa saja dilihat oleh Allah Ta'ala. Sama ada zat yang qadim, zat dan sifat Allah Ta'ala. Dilihat dan didonganya sifat sama dan sifat basornya. Allah melihat sifat basornya itu. Kenapa? Karena sifat basornya itu maujud. Didonga dan dilihatnya zat dan sifatnya. Hukum mendonga dan melihat zat dan sifatnya itu wajib. Atau zat yang baharu. Didengar dan dilihat Allah Ta'ala zat yang baharu. Sama ada warna. Dilihat Allah Ta'ala warna. Dan suara. Suara dilihat Allah Ta'ala. Kalau kita, suara tak bisa lihat. Dia dulu pernah kita donga. Suara anak-anak sampai sekarang. Entah macam mana lah warna suara. Ada yang tahu macam mana warna. Suara Pak Bahar misalnya. Oh, warna ni hijau muda. Suara Pak Kades merah delima. Kan tak ada tu.
Dia mendongak itu, dia melihat itu, kalau kita bayangkan, kalau kita melihat hanya sebatas yang nampak gitu dia. Bukan suara. Kalau suara pada pendongan, telinga. Allah Ta'ala, pokoknya didongak dan dilihat sekalian yang ada. Dan lainnya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tiada lenyap daripada penglihatan segala yang dilihat. Dan jikalau kocik sekalipun. Dan tiada menutupkan penglihat oleh yang kelam. Kalau golap ini, kalau kita dah padam penglihatan kita. Kalau siang kan nampak kita rumah sana sini, ini golap muka. Kalau Allah Ta'ala tu tak ada menjadi halangan itu. Dan golap. Dan dalil sifat basar itu apa? Dalil wajibnya. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innani ma'akuma asma'u wa ara. Artinya bahwasanya aku serta kedua kamu, maksudnya Musa dan Harun, aku mendengar dan aku melihat. Itulah dalil naklinya duluan. Dan lagi Allah Ta'ala, lagi firman Allah Subhanahu, dan lagi Allah Ta'ala bersifat basar dalil akli. Dalil aklinya. Jika tiada pula bersifat ia dengan sifat basar, kalau Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan melihat, niscaya bersifat ia dengan buta. Tak menampak dia, tak melihat. Dan yaitu batal, karena buta itu sifat kekurangan. Dan kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala hukumnya mustahil. Sampai di situ aja dulu. Ingatlah, wajib Allah Ta'ala melihat. Di sini kan disebutkannya arti basar itu wajib Allah Ta'ala melihat. Ditukar belah harus. Bodoh. Tidak digunakannya otak, akal dia. Walaupun pandai bahasa Arab sekalipun. Bisa aja menyalah. Kenapa? Tak paham dia hukum akal. Masa pula nanti dikatakan melihat Allah Ta'ala wajib melihat makhluk harus? Allah melihat itu apa hukumnya? Wajib. Kita melihat apa hukumnya? Harus. Kita melihat hukumnya harus. Kalau Allah melihat harus, kita melihat harus, berarti sama pula Allah Ta'ala sama kita penglihatan. Coba. Nampak tak salah? Itu. Nampak jelas salahnya. Tapi tetap bertahan. Seharusnya rujuk atas salah itu. Banyak hal-hal yang begitu orang itu tetap bertahan. Udah salah, bertahan pada salah. Itu yang kita takutkan. Itu yang di demo nih sekarang. Keluar daripada masalah itulah. Pesantren bosan. Kan dah salah. Tak nak mengaku salah. Udah nampak jelas, nampak menyalah. Nampak dengan mata kepala. Tapi tetap tak mau. Tak mau mengalah. Itu aduh, Indonesia ni cukup lengkap. Bagai-bagai. Itu ingat. Pertahankan betul akidah kita. Jangan sompat bilang harus. Harus apa nama? Kok adanya? Sedangkan arti harus tu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamu. Barang yang sah pada akal adanya dan tak adanya. Kalau kita pasangkan kepada Allah Ta'ala harus melihat makhluknya, berarti Allah Ta'ala boleh melihat, boleh tidak. Na'udzubillah min zalik. Dia sendiri pun ditanya tidak begitu, tak berani. Tak berani mengatakan seperti itu. Tapi kok kenapa dikatakan harus juga? Ya Allah ya Karim. Entah siapalah yang bodoh. Jadi kita berdoa kepada Allah sesedau kita yang harus memudahan tak lagi seperti itu. Dan tidak hendak pula ikut bergabung ke pengajian sebelah anggota yang wajib. Malah uang kita yang wajib ni belajar pada dia. Coba. Iya kan? Ya tidak? Uang harus tak ada belajar kepada awak. Uang lagi guru-guru kita ambil dari Medan sana. Tak datang. Uang harus tidak belajar sama uang wajib. Uang wajib belajar sama uang harus. Cocok tak tu? Apa sebab uang sudah nak datang? Bahkan itu menjadi dalil uang tu. Cuba tengok. Uang harus belajar, tak belajar sama uang wajib, belajar sama harus. Berarti siapa yang cocok?
Itu. Maka jangan sampai keuntung akidah ini, hati-hati. Hati-hati betul. Ikutilah yang pedoman wong-wong tua dulu. Lahmudin Nasution sampai menangis di situ. Jangan diperbosa. Diperbosa melalui kitab. Saya cek sana, meninggal pula ketua MUI salahnya. Ya belakangan hari itu nak dipanggil, tak masalah. Panggil. Itu ralat balik. Sekarang tak bisa ralat lagi. Udah berkembang itu kitab. Itu saja kok dapat ralat. Bahwa pertikaian itu tak ada habis-habisnya kalau kita baca kitab. Padahal itu udah lama selesainya. Itu ingat betul. Judul kitabnya Tungku Agama. Cuma sepintas lalu tak nampak itu catatan kaki. Diselipkannya lah wajib harus itu ketika paham wahdaniyat. Wahdaniyat af'al. Mengesahkan Allah Ta'ala pada perbuatan. Contohnya seperti Allah Ta'ala melihat makhluknya. Cobalah. Harus Allah Ta'ala melihat makhluknya. Masukkan gitu. Itu kan berarti ada keinginan pribadi masuk ke situ. Disitulah nampaknya ingin nak membungkar balik hal yang mana dulu sudah ditutup. Dah tak ada lagi. Tapi melalui kitab itu sampai bila pun tetap nampak terbuka. Seolah-olah persoalan itu belum selesai. Siapa yang buat tuh? Uang harus. Ilmunya banyak. Tapi di bidang itu dia jauh berbeda dengan gitu. Dan tidak mau menimu kata awak. Malah yang wajib tu kesian dan nengoknya. Seolah-olah itu tersesat jalan paham wajib. Nauzubillah min zalik. Sampai situ saja. Kepada Allah semenampun, kepada ibu bapak sekalian, tentang akidah ini, kita betul-betul serius. Jangan sempat kita pincang akidah kita. Niscaya amal ibadah kita nanti bisa amburadul, bahkan bisa tak diterima kalau akidah kita melenceng. Mudah-mudahan akidah aswaja Ahlussunnah wal Jamaah ini tetap kita pertahankan sampai ajal menjemput kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.